Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada minggu kedua, masih membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, mata pelajaran IPA. Kalian bisa buka buku Prima halaman 146 sampai 149 dan buku tema selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1 halaman 64 sampai 66 dan pembelajaran 3 halaman 89. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. 1. Dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Yang ketiga, dengan cara bertelur kemudian melahirkan atau disebut ovovivipar. Oke, kita lanjut kembali ya. Hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya seperti burung, ikan, reptilia, dan katak. Kemudian kita lanjut kembali ya. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contohnya seperti kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya seperti ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Kemudian, Ibu akan memaparkan tentang perkembangbiakan hewan pada gambar di atas. Perkembangbiakan mempunyai tujuan. Hewan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau disebut dengan ovipar, melahirkan atau disebut dengan vivipar. Dan cara berkembang biak, melahirkan dan bertelur disebut ovovivipar. Beberapa cara perkembangbiakan hewan-hewan di bawah ini. Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan pada hewan yang melibatkan induk jantan dan betina. Perkembangbiakan generatif akan menghasilkan keturunan yang mempunyai sifat pencampuran dari kedua induknya. Cara perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 2. Bukan terbagi menjadi 2 ya anak-anak, tetapi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penjelasan dari ovipar. Ovipar disebut juga dengan perkembangbiakan secara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Berkembang biak di dalam telur yang dibungkus oleh cangkang. Contohnya serangga, ikan, katak, cicak, dan burung, serta reptilia. Yang kedua, vivipar. Perkembangbiakan secara melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar adalah memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut dan berkembang biak di dalam rahim induk betina sampai siap untuk melahirkan. Contoh hewan vivipar adalah gajah, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Yang ketiga adalah ovovivipar, adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya hiu macan, kadal, ular boa, dan kuda laut, serta platypus. Lanjut kembali ya, bisa disimpulkan bahwa perkembangan
biakan hewan yang melalui vivipar adalah perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Contohnya bisa kamu lihat pada layar hewannya. Kemudian embrio tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Kemudian perkembangbiakan ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Lanjut anak-anak, kemudian perkembangan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Kalau tadi Ibu memaparkan tentang perkembangan generatif, sekarang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif hanya melibatkan satu induk. Perkembangbiakan vegetatif akan menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dialami oleh hewan tingkat rendah yang belum memiliki tulang belakang. Cara perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu fragmentasi dan tunas. Ibu akan menjelaskan fragmentasi terlebih dahulu, yaitu perkembangbiakan pada hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, kemudian potongan tubuhnya menjadi individu baru. Contohnya seperti bintang laut. Kemudian yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuh yang berkembang dari induk kemudian akan melepaskan diri dan menjadi individu baru. Contohnya hidra dan ubur-ubur. Oke, yang terakhir ya. Sekarang tugasnya adalah kalian kerjakan latihan 4 dan 5. Nama hewannya ditulis ya, tidak usah gambarnya. Kemudian, jelaskan perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif dan berikan contohnya. Selamat bekerja ya. Tolong nanti dikirim via WA tulisannya yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.